Tuh. Shalom Bapak Ibu, terima kasih kita bisa berjumpa ini semua karena kasih karunia Tuhan. Tidak terasa kita sudah masuk di awal bulan Agustus tanggal 1. Saya percaya bahwa dimanapun Bapak Ibu, saudara semua sekalian tetap semangat di dalam Tuhan. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, baiklah kita berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk segala berkat dan kasih setiamu yang telah Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Sehingga di pagi hari ini Tuhan, di tanggal 1 Agustus kami boleh bangun, kami boleh menikmati segala berkat-Mu. Tuhan Yesus Kristus, kami percaya bahwa di pagi hari ini Engkau telah mengawali dengan segala sesuatu dengan penuh dengan kasih dan berkat-Mu. Tuhan, berkati kami dimanapun kami berada Tuhan. Ajarkan kami Tuhan. Berikan kami hati seorang murid. Di saat kami mendengarkan, di saat kami merenungkan setiap firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menjadi saluran berkat Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong hamba-Mu. Dan hikmat juga bekerja dalam kehidupan hamba-Mu. Dan terlebih lagi kepada saudara-saudara hamba-Mu dimanapun mereka berada. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus ibadah kami, persekutuan kami di pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Yeremia 14 ayatnya yang ke-22. Pengharapan kami yang membuat semuanya itu. Dan dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-11, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Kalau kita berbicara tentang Yeremia 14, ini merupakan pesan tentang peringatan akan dosa. Jadi kalau Bapak Ibu nanti membaca secara lengkap dari ayat yang pertama sampai ke ayat yang ke-22, di situ bercerita tentang bagaimana bangsa Israel yang jatuh dalam dosa, di mana mereka tidak taat dan setia, lalu konsekuensi yang mereka terima dalam kehidupan mereka, ya salah satunya mereka mengalami kekeringan yang sungguh luar biasa, sehingga mereka berseru melalui nabinya Yeremia berdoa kepada Tuhan agar Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan mereka, dan juga Tuhan mengingat akan janji-janji Tuhan yang pernah Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka sebelum mereka mengalami konsekuensi dari dosa yang mereka telah perbuat. Lalu saya mau menekankan pada pagi hari ini di dalam pembacaan kita di dalam 1 Yohanes 5 ayat 11, di situ dikatakan Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Saya mulai dengan satu pertanyaan, apa arti dari hidup kekal itu? Kalau kita membaca dalam Yohanes 17 ayat 3 dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi sangat sederhana yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa hidup kekal itu adalah kita, orang-orang percaya, mengenal Tuhan, mengenal Allah dengan benar, dan juga percaya kepada Yesus Kristus. Kristus adalah anaknya yang diutus oleh Bapa. Jadi, tetapi bagaimana kita bisa merasakan hal itu dan bagaimana itu bisa terjadi dalam kehidupan kita? Ada beberapa poin yang bisa saya bagikan pada pagi hari ini. Pertama, bahwa kita percaya bahwa hidup itu kekal itu adalah anugerah Allah. Bahwa kita bisa menerima hidup kekal itu bukan karena kita punya usaha, bukan karena atas kehendak kita atau kemampuan kita, tetapi hidup kekal itu adalah karunia Allah yang diberikan melalui anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi bukan karena perbuatan baik manusia atau karena perbuatan saya sebagai
manusia. Karena sejatinya kita semua adalah orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak bisa lepas atau diselamatkan oleh karena dosa itu sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Tetapi itu bisa dilepaskan, kita diselamatkan dari dosa itu hanya melalui jalan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang sudah dilakukan 2000 tahun yang lalu dalam kehidupan kita. Lalu kedua, hidup kekal itu berbicara tentang kita tadi sudah mengenal Allah itu dengan benar. Jadi kalau ada istilah dikatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, tetapi kalau saya membawa pada firman Tuhan pada perenungan kita pada pagi hari ini, tak kenal maka tak selamat. Jadi kalau Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau tidak mengenal Tuhan dengan benar, apa yang terjadi? Bahwa kita tidak akan pernah selamat. Keselamatan terjadi dalam pikiran kita dan juga dalam hati kita. Jika itu tidak terjadi, maka dalam kehidupan kita secara lahiriah, kita sering mengambil keputusan-keputusan yang salah. Itu yang kedua Bapak Ibu. Lalu ketiga, hidup kekal itu bukan sekedar kelangsungan hidupmu. Kita telah mendengar banyak diceritakan mungkin dalam ibadah sekolah minggu, dalam ibadah hari Minggu, persekutuan, PA atau macam-macam yang boleh kita sebagai orang percaya kita mengikuti, bahwa nanti kelak kita akan menerima hidup yang kekal. Setelah kita mati, hidup bersama Bapa. Tetapi saya mau tekankan pada pagi hari ini, sesungguhnya hidup kekal itu hari ini kita sudah menerimanya. Bukan nanti kita setelah mati, tetapi di saat kita masih hidup inilah hidup kekal itu mulai kita terima. Karena itu kalau saya berkata seperti itu, berarti berbicara tentang kualitas kehidupan kita bersama Tuhan Yesus. Seperti saya katakan tadi, kalau enggak kenal maka tak sayang. Kalau dalam firman Tuhan, tak kenal Tuhan maka tak selamat. Jadi kalau saya berbicara tentang hidup kekal di saat kita masih hidup, itu berbicara tentang kualitas hidup kita. Apakah kita sudah dipenuhi dengan damai sejahteranya daripada Tuhan Yesus Kristus? Apakah kita sudah dikuasai oleh kasih-Nya? Apakah Tuhan telah berkuasa dalam kehidupan kita? Karena jika itu tidak terjadi, maka yang terjadi maka sebaliknya. Tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita, dan juga tidak ada yang namanya itu kita mengenal Tuhan dengan benar. Jadi saya mau katakan bahwa dari tiga hal tadi, itu harus terjadi dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, itu semua terjadi hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi tidak ada jalan lain, tidak ada lagi solusi lain, hanya melalui Yesus. Dikatakan akulah jalan, hidup dan kebenaran. Jadi mari hari ini, jikalau kita semua masih mengalami keraguan-raguan, ambil keputusan, saya percaya dan mau mengikut Yesus. Itu yang saya mau bagikan tentang arti hidup kekal dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan kalau kita berbicara tentang hidup kekal, itu bukan berbicara tentang hal-hal lahiriah atau memenuhi segala kebutuhan kita secara lahiriah, tetapi memenuhi kebutuhan kita secara roh, artinya di dalam kehidupan jiwa, hati, dan pikiran kita. Saya mau katakan bahwa setiap orang yang hidup di dunia ini, mereka semua mengalami kasih Tuhan. Tetapi menjadi masalah dalam kehidupan ini, apakah semua orang itu mengenal kasih Tuhan? Dikatakan Tuhan menerbitkan sama, kita mendapatkan matahari yang sama, kita mendapatkan udara yang sama, baik orang percaya maupun orang tidak percaya, sama-sama menikmati semua berkat-berkat Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya pada pagi hari ini, apakah semua orang mengenal kasih Tuhan? Dan melalui perenungan pada malam hari ini, pada pagi hari ini, Tuhan mengajarkan kita bahwa kita harus mengenal kasih Tuhan. Karena dengan menerima, mengenal kasih Tuhan, maka keselamatan itu terjadi dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Mungkin hal yang sederhana saya bagikan pada pagi hari ini, tetapi hal ini juga terkadang yang tidak kita perhatikan dalam kehidupan kita. Kita lebih sering mengenal akan hal-hal yang lain. Mungkin kita mengenal akan pekerjaan kita, mengenal akan segala kedudukan kita, kita mengenal akan segala kepunyaan kita.
Tetapi kita tidak pernah mengenal siapa sesungguhnya Tuhan yang memiliki kehidupan kita. Di saat kita mengenal Tuhan dengan benar, di situ kita mengalami hidup yang kekal. Maka dikatakan di situ pengharapan kami yang membuat semua itu adalah Tuhan. Jadi hari-hari kita pakai untuk belajar terus mengenal Tuhan dengan benar, dan hidup kekal sudah kita terima di saat kita masih hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita meresponi firman Tuhan dengan pujian kasih setiamu yang kurasakan. PBA 137. Benar Tuhan, seperti pujian ini, Engkau Bapa yang kekal. Engkau yang mengerti, Engkau mengetahui kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Dari awal kami dibentuk dalam rahim ibu kami Tuhan. Sampai kami boleh lahir, sampai kami boleh mengenal Engkau secara pribadi, siapa Tuhan, siapa Bapakku, yaitu Yesus Kristus di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur akan firman-Mu Tuhan. Kau mengingatkan kami untuk kami jauh harus mengenal Engkau Tuhan. Karena di saat kami mengenal Engkau Tuhan, di saat itu juga kami memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang membawa damai kepada sukacita daripada-Mu Tuhan. Dan hamba menuju berdoa Tuhan Yesus, biarlah Engkau mengurapi setiap hamba-hamba-Mu, setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Oleh firman Tuhan di pagi hari ini Tuhan, kami boleh merasakan damai sejahtera dan sukacita yang datangnya daripada Engkau. Ya Tuhan Yesus Kristus, hamba juga mau berdoa untuk segala pergumulan anak-anak-Mu Tuhan. Tentu banyak dari kami juga yang mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Kami percaya akan firman-Mu bahwa oleh bilur-bilur Tuhan, segala sakit penyakit kami dipulihkan. Tuhan menjamah segala kelemahan tubuh kami. Jikalau kami mempunyai permasalahan di dalam keluarga kami, hubungan suami istri, hubungan anak dengan orang tua Tuhan, hubungan kami berjemaah di gereja kami, dimanapun kami berada, biarlah Engkau memberkati kami. Biarlah kami boleh memberikan damai, memberikan salam Tuhan kepada sesama kami, kepada saudara-saudara kami Tuhan. Dan segala perpecahan-perpecahan kami tolak semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan, itu terjadi dan terus terjadi dalam kehidupan kami. Hamba berdoa juga Tuhan untuk segala kegiatan dan rencana apa yang akan dikerjakan oleh anak-anak-Mu di pagi hari ini, di siang hari ini, bahkan sampai di malam hari Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati. Dan damai sejahtera-Mu Tuhan, sukacita Tuhan melingkupi
menyertai dan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.